Memang sepanjang jalan kami harus menurunin tebing yang curam. Ngumpulin dikit-dikit selama 2 tahun, dapatlah duit 13 juta, baru terjadi bisa ada tuh. Berharap untuk sekolahannya dibangun menjadi lebih baik lagi. Memiliki potensi alam yang sangat melimpah, Lampung seharusnya bisa menjadi lokomotif pertanian baru di Indonesia. Terbukti hasil pertaniannya tak hanya bisa menyuplai bagi daerah sekitar, namun juga merambah ke berbagai negara. Sayangnya, ketimpangan pembangunan membuat warga Dusun Bumi Arta hidup dalam garis kemiskinan. Menuju Dusun Bumi Arta, Desa Penengahan, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, perjalanan kami mulai dari Dusun Talang Tinggi dengan kecamatan yang sama. Ya, kondisi jalannya juga sangat rusak. Jadi harus berhati-hati dan juga memang ini sudah lama sekali tidak tersentuh oleh pembangunan. Akses jalan menuju Dusun Bumi Arta melewati 4 kedusunan, Dusun Talang Tinggi, Dusun Binjai, Dusun Talang Jaya, dan Dusun Waikerkai. Jalan ini menjadi penghubung 2 kabupaten, Kabupaten Pesisir Barat dengan Kabupaten Lampung Barat. Ya, jembatan yang beralaskan oleh papan-papan yang tersusun pun memang berasal dari swadaya dari masyarakat di sini. Kalaupun memang menunggu dari pemerintah, entah sampai kapan akan direalisasikan. Menurut informasi warga, tahun 1994, jalan ini dibuat oleh ABRI masuk desa, dan sekitar tahun 2008 pernah dilakukan pengerasan. Sayangnya, hingga saat ini belum ada perbaikan kembali. Akibatnya, hanya menyisakan tanah dan bebatuan. Ya, dari tadi memang akses yang harus kami lalui sangat berlika-liku dan juga menyulitkan saya dan juga bapaknya. Harus berhati-hati sekali agar tidak terjatuh. Jujur, kaki saya sudah pegal banget karena menopang motornya agar seimbang. Dari 9 km jalan menuju Dusun Bumi Arta, 5 km sudah dilakukan pelebaran. Namun 4 km masih berupa jalan tanah dan jalan setapak. Bisa dilihat, hanya ada jembatan-jembatan yang dibangun oleh warga di sini. Tadi berupa jembatan dari bambu, tapi sudah sangat tidak layak untuk dilewati dan akan amblas. Akses jalan yang rusak membuat warga hanya bisa pasrah dan terus berharap pemerintah turut memperhatikan nasib warganya yang hidup di pelosok. Inilah Dusun Bumi Arta, berada di ketinggian kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut, berpenduduk kurang lebih 100 jiwa. Warga menggantungkan hidupnya dengan bertani dan berkebun. Kopi, gula aren, pinang, dan kayu manis menjadi penghasilan utama mereka. Ternyata untuk menuju ke kebun kayu manisnya perjalanannya sangat sulit. Kita harus menuruni lereng bukit dan ini licin sekali. Awas Bu, hati-hati Bu. Perjalanannya juga masih sangat jauh untuk sampai ke lokasi. Letak kebun kayu manis cukup jauh dan melewati jalan berupa tanah merah, menjadi satu-satunya akses para ibu buruh menuju kebun. Saya telah sampai di lokasi di mana pohon kayu manisnya siap untuk ditebang. Yang ini ya Bu ya? Iya. Dan inilah kebun milik Pak Nandar. Lahan seluas 1 hektar ini tumbuh pohon kayu manis yang ditanam secara tumpang sari.
Nah, sebelum dilakukan penebangan, pohon kayu manis ini dilakukan pengulitan terlebih dahulu agar mempermudah pada saat penebangannya. Usia panen pohon kayu manis kurang lebih 7 tahun setelah ditanam. Jika pohon terlalu muda, kulitnya tipis, sulit dikupas, dan lengket di batangnya. Ya, ternyata kayu manis yang masih basah pun sudah mengeluarkan aroma yang wangi. Kayu manis atau Cinnamomum zeylanicum adalah jenis pohon penghasil rempah-rempah yang dihasilkan dari kulit bagian dalam yang kering, beraroma, manis, dan pedas. Satu pohon bisa menghasilkan 10 kg kulit kayu manis kering, tergantung besar kecil batang pohonnya. Ternyata batang dari kayu manis ini keras, berbeda dengan kulitnya yang tadi saya lihat mudah sekali untuk dikuliti. Jadi dilanjutkan oleh akangnya. Silakan, Kang. Biasanya, pohon yang sudah siap untuk dipanen kulitnya akan ditebang. Selain untuk memudahkan saat menguliti kulitnya, agar pohon bisa tumbuh tunas yang baru tanpa harus menanam kembali. Pohon kayu manisnya sudah mulai jatuh, jadi kita harus menyelamatkan diri, tarik ke atas. Mahalnya harga obat-obatan membuat petani tak mampu untuk membelinya. Akibatnya, pohon kayu manis berkembang tidak maksimal karena diserang ulat batang dan jamur, dan hasilnya pun menurun, bahkan bisa mati. Agar mudah digulung saat pengeringan, ukuran kulit yang diambil panjang 80 cm dan lebar 2 hingga 3 cm. Meskipun tadi sedikit agak robek di bagian depannya, namun saya bisa juga menguliti kayu manis ini dengan cukup sempurna ya, Kang ya. Lumayan ya. Nih. Tak hanya petani, minimnya pekerjaan membuat para buruh pun sering terlunta. Salah satunya Inah. Ibu 2 anak ini harus membanting tulang untuk menyokong keluarganya yang serba terbatas. Nah, sebulan itu Ibu dapat berapa, Bu? Kalau sebulan itu penghasilan paling banyak 500 itu nggak cukup. Nah, itu banyak ngutang. Kadang ngutang, kita ngutang-ngutang, nanti bayarnya musim depan gitu. Bu Inah, harapan kepada pemerintah apa sih Bu, dan bantuan yang kayak gimana sebagai buruh yang Ibu mau? Harapan saya ya sama masyarakat petani, harapannya pingin upah itu mahal, terus semua petani jual-jual apa itu mahal, biar kita ini nggak susah lagi, biar seneng, nggak pokoknya nggak susah, nggak ngutang. Jadi kita punya penghasilan dari kebun itu dibeli mahal, jadi kita kan seneng gitu. Harapannya sama pemerintah kayak gitu, jangan beli kita petani itu dibeli murah, semua dari barang petani itu dibeli murah. Ina hanyalah satu dari sekian banyak buruh yang berjuang demi menyambung hidup di Dusun Bumiarta. Diupah 2.000 per kilogram, bekerja dari jam 8 pagi sampai 3 sore, 30 hingga 50 kilogram yang bisa didapat. Artinya 60.000 hingga 100.000 rupiah yang bisa dibawa pulang. Namun pekerjaan itu tak setiap hari ia dapatkan. Untuk menambah penghasilan, biasanya para buruh melanjutkan pekerjaannya dengan mengerik kulit kayu manis. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran dan lumut yang menempel. Biasanya pengerikan dilakukan dengan 2 cara. Kulit kualitas super atau tidak cacat dikerik sampai halus, sedangkan yang cacat dikerik tidak terlalu bersih. Tujuannya agar tidak merusak permukaan kulitnya. Boleh diceritain Bu, mungkin penghasilan Ibu dari kayu manis kesulitannya apa aja? Ya kesulitannya banyak sih Neng. Saya ingat sama saya sendiri kalau kayak gitu. Kenapa tuh Bu? Ya susah loh Neng, mau nyekolahin anak tinggi. Saya anak 2 kembar nih, tapi aku lihat harian. Apalagi yang mau nyekolahkan anak ini tadi, kalau aku kejahatan nih, utang deket Mang Nadar itu, mau pelajaran anak aku sekali berangkat 13 juta itu, jadi nggak kuat kalau aku harian kayak gini. Nah Bu, harapan Ibu ke pemerintah apa Bu? Apa bantuan yang Ibu pengen?
semua harga dinaikin sama pemburu yang tukang upahan ini. Harus perhatian Pak Jokowi. Mau bantuannya harga dimahalin sama petani, apa-apa gitu nah, Neng, biar ada keringanan. Diupah 1.000 per kilonya, 30 kg yang didapat bekerja dari pagi hingga sore. Artinya Rp30.000 yang bisa dibawa pulang. Setelah semuanya selesai dikerik, kayu-kayu manis ini akan dijemur di terpal sana. Mari Bu. Nah, proses penjemuran kayu manis ini untuk sampai benar-benar kering dan menyusut kadar airnya memerlukan waktu selama 3 hari. Namun ketika cuacanya mendung akan lebih dari 3 hari, bisa mencapai 5-6 hari bisa kering. Proses penjemuran dilakukan secara teratur dan tidak tumpang tindih agar proses pengeringannya bisa maksimal. Inilah kayu manis yang sudah 3 hari dijemur dan sudah siap untuk dijual ke pengepul. Harga kayu manis di pengepul lokal dipatok Rp20 hingga Rp30.000 per kilo. Harga yang tidak stabil membuat petani kayu manis sering merugi. Padahal, kayu manis Indonesia menjadi salah satu komoditi yang dilirik pasar perdagangan internasional. Nyatanya, masih banyak petani kayu manis yang hidup dalam kemiskinan. Dari 8 dusun yang berada di Desa Penengahan, 4 dusun belum merasakan layanan listrik negara. Salah satunya Dusun Bumi Arta. Warga pun harus berjuang sendiri untuk mendapatkan energi listrik. Salah satunya Pak Warsito. Kami harus melewati jalan tanah merah yang licin untuk menjangkau lokasi kincir listrik milik Pak Warsito. Astaga tuh. Jadi aku nggak pegang akarnya. Memang sepanjang jalan kami harus menurunin tebing yang curam dan tidak ada jalan lain lagi untuk sampai ke turbinnya. Kayak tangan saya pun sakit sekali karena tadi tidak sampai untuk memegang akar dari pohon. Apa itu Pak tadi pegangannya? Jadi terpelosok. Oh. Ya, memang harus rutin memeriksa kinerja perangkat dan aliran airnya. Dinamo listrik, kincir air, dan karet penghubung kincir harus sering dikontrol agar berfungsi baik. Ya, akhirnya kami sampai juga di lokasi turbin air yang dimanfaatkan oleh warga Bumi Arta untuk kebutuhan penerangan sehari-hari. Tak cukup pembuatan saja, biaya perawatan dan penggantian spare part seringkali memberatkan Warsito. Minimal Rp500.000 harus dikeluarkan untuk biaya kerusakan. Untuk mengganti arang dinamo memang tidak mudah. Warsito harus mengecilkan aliran air agar tidak terjadi korsleting saat pengerjaan. 2 tahun yang lalu, rumah Warsito gelap gulita. Program listrik masuk dusun tak kunjung jadi nyata. Akhirnya, Warsito dan warga lain harus kembali berjuang sendiri, membangun instalasi pembangkit listrik tenaga air sederhana. Itu pun hanya sebatas untuk menyalakan lampu rumah saja. Harapan saya sebagai warga Dusun Bumi Arta ingin segera PLN segera naik ke atas. Bukannya di kota aja yang bisa hidup. Kami di pelosok juga pengen merasakan kemegahan orang kayak di kota. Kayak saya di sini bila mana malam mati, kadang-kadang nggak bisa katanya mau langsung hidup, kadang-kadang besok lagi. Kadang kendala dari alat, dari sini mau beli alat aja jauh, sampai ke kabupaten mau beli alat. Itulah kami kesusahannya di sini.
Biaya pembuatan pembangkit listrik tenaga air ini sekitar 10 hingga 30 juta rupiah. Harga yang sangat mahal bagi warga Dusun Bumiarta yang berpenghasilan 400 hingga 500 ribu saja per bulan. Udah nyala ya Kang ya? Ya, setelah melalui proses perbaikan yang sangat panjang, akhirnya listriknya nyala. Jadi harapan artinya dengan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ataupun dengan provinsi ataupun dengan pusat, artinya bagaimana supaya jalan kami yang ada di Pemangku Bumiarta bisa dibangun, artinya supaya bisa bagus, dan untuk akses jalan para masyarakat ataupun yang panen kopi dia bisa artinya melalui jalan tersebut artinya bisa enak untuk menurunkan artinya hasil bumi yang ada di Bumiarta. Terus mengenai PLN, harapan mungkin ya sama juga kepada pemerintah, artinya yang lebih tinggi, karena kalau dia dianggarkan ke anggaran dana desa, kemungkinan tidak akan terbiayai. Artinya kami berharap artinya kepada pihak yang terkait untuk PLN supaya bisa artinya disambungkan ke pedukuhan Bumiarta yang ada di atas. Sekarang ini masyarakat yang di sana masih mengandalkan turbin. Terletak di ujung Kecamatan Lemong, Dusun Bumiarta berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Barat. Wilayah subur, tapi jauh dari kata makmur. Selain kayu manis, warga mengandalkan rezeki dari hasil pohon aren, salah satunya gula aren. Untuk sampai ke pohon nira yang siap untuk dipanen, kami harus melewati jalanan setapak dan hanya berupa tanah merah. Ini kondisinya licin, jadi kami harus berhati-hati dan beriringan. Letak pohon aren yang cukup jauh membuat perjalanan kami cukup melelahkan. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di kebun aren. Sekarang kami telah sampai di pohon aren yang sudah siap untuk diambil air niranya. Dan nanti saya juga akan ikut naik bersama Ibu Eka untuk menyadap air niranya. Saya ikut naik ke atas, Ibu pakai sigai, saya pakai tangganya ya Bu ya. Oke. Banyaknya pohon aren membuat warga banyak menggantungkan hidupnya dengan memproduksi gula aren. Aromanya agak asam ya Bu ya? Semacam kayak Tape. bau tape ya? Aduh, berat banget. Ternyata tidak mudah untuk mengambil air nira dengan berapa liter ini Bu? Paling 7. Wow, berat juga dengan berat 7 liter dan kami harus menahan beban dari atas dan menurunkannya kembali ke bawah. Nira disadap setiap 12 jam sekali, pagi dan sore. Tanpa kenal takut, Eka menyadap nira dengan terlebih dulu menurunkan jerigen berisi air nira yang telah dipasang sebelumnya. Sebelum dipasang kembali jerigennya akan dibersihkan terlebih dahulu batangnya agar tidak kotor. Sebelum turun, Eka juga harus menyadap nira dengan memasang jerigen yang kosong yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tak kurang dari 5 hingga 8 liter air nira yang harus diturunkan. Fungsi dari penyayatan tangkal niranya agar nantinya air nira yang baru keluar dengan lancar dan juga jernih. Dalam sehari, 13 hingga 15 liter air nira bisa ia kumpulkan. Sudah 3 tahun Eka mengambil air nira. Ibu satu anak ini terus berjuang untuk menghidupi keluarganya yang masih serba kekurangan. Udah berapa lama sih Bu manjat seperti ini? Udah sekitar 2 tahun 3 tahunan. Kok mau manjat? Mana lagi? Orang kadang bantu suami
nggak ada yang nyadap kan, suaminya kerja di bawah, jadi ya harus bisa nyadap. Boleh ceritain nggak Bu kesulitan apa yang Ibu selama ini rasain? Ya paling kesulitan apa, licin, kalau ujian itu licin, malah karena naik tangga ini kan susah, sakit di kaki kalau kelamaan di atas. Kalau naik ke atas juga kan liatin ke bawah takut jatuh gitu, harus hati-hati benar, kalau enggak ya jatuh ke bawah. Jujur perasaan saya di atas sini juga takut dan juga memang tidak sesuai dengan kami sebagai perempuan harus memanjat. Bisa dibayangkan betapa beresikonya pekerjaan ini. Kalau musim hujan apalagi ini akan sangat licin dan juga beresiko. Tapi kalau tidak diambil air niranya akan basi dan juga akan merugikan petani di sini. Cukup rasanya hari ini saya mengikuti Bu Eka membantu mengambil air nira. Saatnya kami turun. Setelah terkumpul, air nira langsung kami bawa ke tempat pengolahan gula aren. Setelah sampai di tempat pembuatan gula aren, air nira dimasukkan ke wajan besar, lalu disaring untuk dibersihkan dari kotoran. Setelah dididihkan selama beberapa menit, busa-busa ini harus dibuang agar tidak basi dan juga hasil dari gula arennya bagus. Nyala api harus terjaga agar proses pembuatan gula berjalan dengan baik. Setelah dilakukan perebusan selama 4 jam, air nira ini diberikan kemiri yang sudah dihaluskan. Nah, fungsinya itu agar gelembungnya tidak meluap ke atas. Nah, ini untuk memastikan gulanya sudah masak atau belum, harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam air. Kalau sudah seperti ini sudah siap untuk diangkat. Proses pembuatan gula aren butuh waktu lebih dari 5 jam. Dan gula aren harus terus diaduk-aduk agar terkena angin dan cepat mengering. Gula cair kemudian kami masukkan ke dalam cetakan yang sebelumnya telah disiapkan. Nah, proses ini harus dilakukan secara cepat, kalau tidak gulanya akan mengeras. Lalu diamkan kurang lebih 30 menit supaya kering dan mengeras. Ya, saya akan mencicipi gula aren khas dari Bumi Arta. Dari aromanya wangi. Coba rasanya ya Bu ya. Di mulut lumer dan berpasir. Juga manis. Manisnya tidak terlalu menyengat, namun gurih. Dalam sehari, Eka dan keluarga bisa membuat hingga 8 kilo gula aren dari 60 liter air nira yang dikumpulkan. Bu Novi, harapan Ibu apa sih Bu ke pemerintah? Pengennya harga gula lebih ini, enggak sekarang, harga gula lebih murah dibandingkan yang dulu. Tidak setara sama kerjanya, Mbak. Harga gula di pengepul lokal dipatok Rp14.000 per kilogram, turun dari harga Rp18.000. Infrastruktur jalan yang sulit membuat biaya angkut hasil bumi warga menjadi mahal, sehingga mereka pasrah dengan harga yang ditetapkan pengepul lokal. Tak hanya kondisi warga hidup serba terbatas, para siswa SD Negeri 113 Krui, Desa Bumi Arta pun turut belum merasakan pendidikan yang nyaman dan aman. Dengan kondisi sekolahan yang kayak gini nih, bolong-bolong, perasaan Eni kayak gimana? Sedih karena kalau hujan sering banjir, itu basah lantainya, jendelanya juga nggak ada. Jadi kalau belajar nggak konsentrasi, nggak nyaman juga, Kak. Harapan Eni apa sih kalau Kak boleh tahu? Bisa membangun sekolahan ini supaya menjadi bagus dan layak.
Semangat belajar untuk menuntut ilmu terpancar di wajah-wajah mereka. Sayangnya, mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan yang serba terbatas. Melihat kondisi sekolahan yang memang sangat memprihatinkan, para siswa di sini hanyalah berharap untuk sekolahannya dibangun menjadi lebih baik lagi, agar mereka bisa berkonsentrasi dalam menerima pembelajaran. Ayo Dek, masuk ke dalam ya. Tahun 1992, SD Negeri 113 Krui dibangun dan tahun 2020 dilakukan renovasi. Namun sayangnya, hanya 2 ruang yang dibangun. Sekarang saya sedang berada di ruang kelas 6, kondisinya sangat memprihatinkan dikarenakan bisa dilihat sendiri kondisi jendelanya sudah banyak yang berlubang, bolong, dan juga hanya berupa papan-papan. Ini pun sudah sangat terlihat lusuh dan tidak layak untuk digunakan. Generasi penerus yang akan memajukan bangsa dan negara harusnya berhak mendapat akses pendidikan yang memadai dan berkualitas. Namun sayang, proses belajar para siswa SD Negeri 113 Krui, Kabupaten Pesisir Barat, masih jauh dari kata layak. Ya, sekarang saya sudah berada di dalam ruangan kelas, atapnya pun sudah banyak yang bolong-bolong. Ini kalau musim penghujan, air hujannya akan masuk dan membanjiri lantai dan akan mengganggu aktivitas kegiatan belajar mengajar para siswa di sini. Tak hanya fasilitas pendidikan yang belum memadai, kondisi orang tua yang masih serba sulit membuat pertumbuhan anak kurang mendapat perhatian. Padahal, anak-anak adalah penerus cita-cita bangsa, selayaknya mendapatkan jaminan kesejahteraan, pendidikan yang layak dan berkualitas. Namun, tak semua anak-anak di penjuru dunia cukup beruntung untuk menikmati masa kanak-kanaknya. Salah satunya, para siswa SD 113 Krui ini. Bu Yohana, saya mau tanya perihal kondisi bangunan sekolah seperti ini, perasaan Ibu seperti apa sih Bu? Boleh diceritakan Bu? Ya, perasaan saya sedih ya melihat kondisi sekolah ini ya kritis ya. Tapi mau gimana lagi, ini sekolahan kita ya, mudah-mudahan sekolahnya makin ke depan makin baik, apalagi kalau hujan ya. Sekolahan ini anak-anak pada ngungsi ke kelas yang lain karena bocor ya, banjir begitu. Apalagi kalau datang angin, di sini kan anginnya kencang ya, jadi kita takutnya roboh ini karena atapnya sudah pada bolong-bolong, jendelanya pada ini udah rusak ya. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Harapan Ibu apa sih Bu? Ya, harapan kita sebagai Dewan Guru ya mudah-mudahan cepat dibangunlah sekolah ini biar sama seperti sekolah yang lain ya, biar layak pada anak-anak. Kasihan anak-anaknya kalau belajar, masa mau ngungsi kalau hujan ya. Sekarang di Bumi Arta, tahu nggak Bumi Arta? Penengahan naik lagi, semuanya namanya wilayah Sunda. Ada namanya Desa Rindu Alam. Sudah semua itu. Apa kita bangun, nggak ada perbedaan. Tetapi tentu bergilir dong, ya kan? Kita tuh anggarannya yang paling kecil. APBD paling kecil solusi ya. Tapi ini kantor bupati kita. Kami mau buat jalan mesti izin kehutanan. Pernah nggak kehutan mengizinkan kita? Pernah nggak? Itu persoalannya. Jadi pelan-pelan kita yakin masyarakat dan kita yakin kehutanan. Buat tugas Pemda, satu di antaranya ya tentu membangun postu. Polis des apalah, ya kan? Nah, tentu kita mengangkat tenaga kerja itu ya, ada yang TKS, ada yang TKD. Mereka mau. TKS itu nggak ada gaji. Menurut pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan bangsa, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktanya, warga Bumi Arta masih banyak yang hidup dalam kemiskinan dan tak memperoleh fasilitas pendidikan yang layak.